Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang dia yang tiba-tiba datang. Siapakah dia? Boleh kalian fokuskan seseorang yang kalian harapkan untuk datang. Siapa tahu ini energi dia. Oke, kita lihat ya. Dia yang tiba-tiba datang ke kehidupanmu. Siapakah dia? Aku akan coba menarik energi orang yang akan tiba-tiba datang ke kehidupanmu. Kalau aku lihat ada kemungkinan ini adalah orang lamamu, ya, orang dari masa lalu. Tapi orang ini tuh sudah bertransformasi, sudah ada perubahan yang terjadi di hidup dia. Karena aku lihat juga di sini mungkin dia sudah tersadarkan ya, sehingga orang ini memperbarui dirinya, mengubah pikirannya dan sudah bertumbuh ya. Saat ini tuh dia sudah ada di fase terbaru dalam hidupnya, sudah ada di versi terbaru kehidupannya ya. Dan aku lihat di sini memang orang ini ingin menghidupkan kembali nuansa percintaan dia bersama kamu. Seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini em, dia ingin bersama kembali dengan kamu, ada apa, heart with a key ya. Jadi ada hati dengan kunci. Jadi sebenarnya hati dia kuncinya itu adanya di kamu. Sehingga orang ini tuh ingin berkumpul bersama denganmu, ingin memiliki kesempurnaan denganmu, dan aku lihat di sini dia ingin membuka hatimu kembali, ingin bertemu denganmu, bersatu kembali, dan dia berharap kamu mau menyambut cinta dia. Karena toh sampai sekarang pun ya, orang ini tuh masih sering stalkingin kamu loh, masih ngeliatin apa yang kamu upload di sosial media, apa yang menjadi statusmu sekarang di sosial media, atau mungkin kalau misalkan kalian itu ya berdekatan ya mungkin dia sering memantau kamu dari kejauhan seperti itu. Dan aku lihat di sini ya ini masih menjadi stalker sejatimu gitu ya. Kalau aku lihat ya, dia ini masih menjadi stalker sejatimu. Bahkan kalau aku lihat dia masih menyimpan foto-foto kamu ya di galeri handphonenya, atau mungkin ya dia memang sudah mencetaknya dan kemudian dia gantung-gantung di kamar seperti itu ya, atau dia menyimpan fotomu di dalam dompetnya. Intinya orang ini masih menyimpan fotomu, dia masih sering melihat-lihat fotomu. Kalau misalkan dia sering merindukanmu, dia akan melihat fotomu. Ya, bahkan kalau aku lihat juga masih sering bernostalgia gitu, ya, memikirkan apa yang dulu pernah terjadi, momen-momen tertentu yang pernah terjadi di antara kalian. Dia tuh kadang masih suka ngehayalin gitu loh, ngebayangin atau ya bernostalgia gitu ya. Dan orang ini adalah orang yang secara ya oke gini deh, aku bilangnya cerminan deh ya, karena ini ada mirror. Dia adalah cerminan dirimu. Jadi apa yang kamu rasakan dia pun merasakannya. Apa yang kamu pikirkan ya dia pun memikirkannya. Apa yang kamu sedang lakukan ya kayaknya dia juga melakukannya gitu ya. Jadi eh, mungkin gini, example-nya gini deh. Dulu ya, sebelum dia mengenal kamu, dia adalah sosok seseorang yang memang punya jati diri, ya. Tapi setelah dia mengenal kamu, setelah dia dekat dengan kamu, setelah dia jatuh cinta dengan kamu, banyak perubahan dari diri dia itu yang seolah-olah itu adalah cerminan kamu gitu. Misalkan gini, misal kamu suka berpakaian yang
simple gitu ya. Misal kamu suka banget pakai pakaian training gitu ya untuk keseharian. Tahu-tahu kamu juga sering ngeliatin dia, updatean status dia tuh dia juga suka pakai training. Nah itu, ya example-nya seperti aja, itu aja contohnya. Jadi kamu dengan dia itu cerminan gitu ya. Apa yang kamu pikirkan, ya dia juga memikirkannya. Kalau tiba-tiba kamu merasa rindu, ya sebenarnya dia juga merasakan rindu kamu gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini adalah orang yang memang dulu pernah menorehkan luka di hubungan ini gitu ya. Dia pernah melukai hatimu, entah apa yang pernah terjadi di kalian, tapi intinya orang ini adalah orang yang dulu pernah menyakiti kamu. Bahkan mungkin sampai membuatmu trauma atau mungkin berulang kali gitu ya. Dia menyakitimu. Sehingga orang ini kalau aku lihat memang sudah introspeksi diri atas apa yang telah terjadi di hubungan kalian dan dari kegagalan hubungan kalian, dari ketidakberlangsungannya hubungan kalian, orang ini sudah introspeksi ya. Dan memang kalau aku lihat di sini dia datang kembali untuk datang lagi ke kamu, ini memang niatnya untuk memiliki hubungan yang lebih berkembang lagi dengan kamu. Terus itu memasuki fase selanjutnya dari hubungan kalian yang kemarin. Terus itu aku lihat di sini dia ingin menyembuhkan atau apa ya, memperbaiki, menyelesaikan masalah ya di hubungan kalian. Jadi niatan dia ya memang pengen bersatu dengan kamu dan ingin adanya perubahan atau pertumbuhan, perkembangan di hubungan kalian seperti itu. Oke, terus siapa sih dia ya? Oke, orang ini adalah orang yang memang benar-benar tulus ya mencintai kamu. Bahkan orang ini tuh pengen banget menunjukkan sesungguhnya apa yang dia rasakan. Dia ingin menunjukkan, mengekspresikan cinta dia ke kamu ya. Dan aku lihat di sini dia sudah mulai melepaskan diri dari kontrol orang-orang di sekeliling dia atau isu-isu di diri dia, di hidup dia. Dia sedang apa ya? Mungkin berproses atau sudah ya. Intinya di sini dia lagi berusaha untuk melepaskan diri dari kontrol-kontrol yang selama ini eh, apa ya? Membelenggu dia, mengekang dia gitu ya. Dan aku lihat juga memang saat ini orang ini tuh lagi fokus sama finance dan karir. Mungkin memang lagi ada masalah ya dari keuangan dan dari karir dia, sehingga memang orang ini tuh lagi fokusnya ke karir dan keuangan. Dan aku lihat memang orang ini sangat candu banget dengan sesuatu. Dia sangat kecanduan dengan sesuatu ya. Uh, Bisa jadi orang ini juga sebenarnya kecanduannya dalam karir ya, dalam pekerjaan dan tapi sejujurnya kalau di dalam hati aku lihat di sini kan ada addiction are affecting your romantic life ya. Jadi ada kemungkinan dia ini juga kecanduan sama kamu gitu loh ya. Orang ini sangat sangat ketergantungan sama kamu. Secara perasaan mungkin ya, dia takut kehilangan kamu. Dan nih very soon ya, ada yang ingin dia kelarkan, apa sih? Ada yang ingin dia clearkan, ingin dia selesaikan ya. Dan ini aku lihat segera dia akan datang ke kamu untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman, masalah, ataupun konflik-konflik lah ya, konflik-konflik yang terjadi di hubungan kalian. Apapun itu ingin dia selesaikan ya, karena orang ini memang saat ini tuh sudah open mind. Dulu mungkin dia hanya berpikir bahwa pasangan itu harus mengikuti apa yang memang sudah sejak awal dia prinsipkan gitu ya.
aku pengen punya kriteria pasangan yang selalu tunduk denganku. Nah, tapi kalau sekarang, setelah apa yang telah terjadi di hubungan kalian ya, pasang surutnya, kemudian, mmm, putus nyambungnya terjadi hubungan kalian, sehingga orang ini kan udah introspeksi diri. Jadi, orangnya sudah open minded ya, ternyata kalau punya hubungan atau punya pasangan tuh, pasangan bukan yang ngikutin semuanya keinginan dia, tapi memang harus dari kedua belah pihak lah menyatukan ide, argumen, dan kita sama-sama cari titik tengahnya yang baik untuk kita gimana gitu. Jadi selalu melibatkan pasangan ya dalam mengambil keputusan atau dalam melakukan sesuatu seperti itu. Intinya nih orang sudah open minded ya, nggak seperti dulu lagi yang kolot gitu ya, pemikirannya harus ngikutin apa sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan pola pikir dia, seperti itu. Dan kalau aku lihat saat ini tuh dia ngerasa kayak dia harus sabar, dia harus apa ya, tenang dulu, ya dia harus ada perkembangan dulu, harus mencapai tujuan dia dulu, harus sukses dulu, harus mapan dulu, harus apalagi stabil dulu dari karir, keuangan, seperti itu ya. Kenapa? Karena ini dia menganggapnya kayak semacam perjuangan atau em, apa namanya ya, ya perjuangan untuk kamu, untuk cinta gitu loh, untuk hubungan ini ya. Jadi mungkin kamu masih marah, oke, dia akan sabar menunggu amarahmu. Mungkin kamu mengharapkan untuk dinikahi, oke, dia akan apa, stabil secara keuangan, dia akan cari modalnya seperti itu ya. Dan kalau aku lihat juga, em, kalau misalkan di sini kamu belum menikah ya dengan orang ini tuh juga sedang memikirkan kembali hubungan kalian yang sebelumnya dan memiliki gagasan yang lebih jelas tentang hubungan ini mau dibawa kemana ke depannya. Ya, apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungan ini, kayak gitu. Jadi kalau aku lihat dia sedang mencoba mempersiapkannya. Bahkan kalau aku lihat sejujurnya orang ini berharap sih ketika kita memang memperjuangkan hubungan ini sama-sama, ya dia berharap juga untuk biaya pernikahan kalau bisa ya kita sama-sama. Tapi kalau misalkan dia dia ngerasa bahwa cuman satu orang nih yang berjuang, maka dia ngerasa untuk biaya pernikahan itu oke, satu orang aja yang berjuang gitu. Tergantung dari sikon ya. Kalau memang kalian sama-sama berdua memang dari awal sudah ada apa perkataan atau pembicaraan tentang eh, kita harus berdua sama-sama berjuang ya, maka dia berharap juga secara keuangan itu memang sama-sama berjuang gitu loh untuk biaya menikah atau apa. Tapi kalau misalkan di sini tidak ada omongan itu, berarti memang orang ini ingin menanggungnya gitu. Ya, dia ingin menanggungnya. Dan mungkin juga bisa jadi karena di sini ada kesenjangan juga dari perekonomian atau mungkin kalau aku lihat mungkin kalau dia seorang pria, makanya dia ketika ada kesenjangan kayak gini secara perekonomian dia merasa semacam kayak insecure gitu sama kamu sehingga memang harus merasa sepadan gitu ya atau sederajat lah secara perekonomian kayak gitu. Oke, jadi kebanyakan sih ya rata-rata dari kalian ini pengennya memang dari kedua belah pihak sama-sama memperjuangkan secara
perekonomian gitu. Kayak misalkan ngomongin tentang biaya pernikahan, oke kita tanggung sama-sama ya, kayak gitu ya kalau aku lihat. Terus juga aku lihat di sini gimana ya? eh Orang ini tuh untuk melihat masa depan dengan kamu ya, memang orang ini tuh harus tegas gitu ya. Dia udah sadar diri. Sebenarnya kamu menginginkan hubungan ini tuh ada komitmennya segera gitu ya. Cuman mungkin dulu dia belum bisa untuk memberikan ketegasan sama kamu tentang hubungan ini mau dibawa kemana. Nah, eh kenapa dia tiba-tiba datang? Ya, karena kalau aku lihat di sini dia sudah ada perubahan, ya, sudah ada perubahan dari pola pikir. Ini kan kalau aku lihat dari pola pikir dulu ya. Kalau dari finance dan karir itu sedang dia usahakan, sedang dia perjuangkan. Tapi kalau dia nanti datang, eh, ini kalau aku lihat memang perubahannya dari pola pikir nih ya, dari Phoenix di situ ada, kemudian dari apa nih, ada butterfly, ada juga open minded. Berarti memang orang ini ketika datang nanti berarti pola pikirnya memang sudah berubah dan dia sudah paham, oh kamu itu memang menginginkan hubungan dengan aku itu adanya komitmen segera, sehingga orang ini tuh sudah mulai memikirkan ya, memikirkan eh, kalau memang memikirkan masa depan bersama kamu nanti gimana. Ya, jadi kalau aku lihat memang orang ini sudah lebih tegas tentang komitmen em, kamu dengan dia ya, agar hubungan ini bisa lama ya, bisa apa melangkah ke fase berikutnya seperti itu. Terus itu juga dia pengen ada suatu hubungan yang serius juga kan, dan kamu juga kan mengharapkan itu dari dia. Dan aku lihat di sini dia berharap kita sama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang kita inginkan dari hubungan ini. Ya, jadi dia berharap nggak cuma satu pihak aja yang berjuang untuk hubungan ini, dia berharap juga kamu bisa membantu dia dari segala hal kayak gitu ya. Kalau aku lihat kan dia sini berjuang juga nih dari ekonomi. Jadi dia berharap nggak cuman kita berdampingan sama-sama dalam pola pikir, tapi kalau bisa ya secara ekonomi, perekonomian juga kamu mau membantu dia gitu. Jadi beriringan ya kalau aku lihat. Terus itu dia pengen ketika dia nanti datang, dia berharap kamu mau sama-sama juga dengan dia menjaga komunikasi kita ya gitu ya. Karena kalau aku lihat selama ini komunikasi kalian itu buruk, komunikasi kalian itu hilang-hilangan gitu ya. Kadang beberapa hari intens komunikasinya, tahu-tahu ngilang komunikasinya, tahu-tahu nggak ada kabar kayak gitu. Sehingga kalau aku lihat dia nanti dia datang ini, dia berharap kamu dan dia bisa sama-sama menjaga kekonsistenan komunikasi gitu. Kalau aku lihat ya, dia pengen ada konsisten komunikasinya nih. Karena sejujurnya gini, orang ini tuh sudah nggak tahan loh lama-lama pergi dari kamu atau lama-lama jauh dari kamu. Nggak ada kamu di sisi dia itu udah ngebuat dia tuh gelisah, berpikiran negatif, terus itu banyak ketakutan-ketakutan gitu, sehingga orang ini datang lagi ya. Jadi memang nggak kuat orang ini nih jauh apa lama-lama jauh dari kamu atau lama-lama nggak ada di dekat kamu. Bahkan ya, orang ini sejujurnya ketika dia tidak bersama kamu atau mungkin ketika dia lagi bengong sendirian gitu ya lagi bengong aja atau lagi santai sendirian gitu. Dia ini suka ngebayangin kamu bersama dia nanti di masa depan itu bakalan gimana ya gitu. Atau kayaknya nanti keren deh kita punya anak sekian, terus nanti di hari Minggu kita liburan bersama anak-anak, mungkin ya apa kemah seperti camping gitu ya, atau gimana gimana gitu ya. Kadang kan orang ini suka ngehayalin kamu ya, dia bersama kamu di masa depan itu seperti apa gitu, dan itu membuat dia bahagia ya, itu sangat membuat dia bahagia. Makanya aku bilang tadi orang ini sering bernostalgia tentang kamu gitu.
Dan justice, ini kartu berarti kartu yang baik. Kenapa? Karena dia tegak. Berarti akan ada keadilan yang kamu dapatkan ya. Jadi kalau misalkan dulu dia sering mengabaikan kamu, berarti orang ini sudah ada perubahan dan sudah mendapatkan karma dari apa tindakan-tindakan dia yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Sehingga ketika dia datang nanti itu ada perubahan dari kebalikannya yang sifat dia kemarin. Misal dulu dia sering selingkuh, oke, berarti dia sudah dapat karmanya, dia mungkin juga sudah diselingkuhi atau dia tidak di apa ya, tidak dihargai pasangannya sehingga orang ini tuh sudah merasakan, oh dulu mungkin perasaan kamu seperti ini ya ketika aku menyelingkuhi kamu dengan si dia atau ketika kamu aku bohongin kayak gitu ini ya ternyata rasanya sehingga aku lihat di sini dia sudah sadar, dia sudah mendapatkan karmanya, semuanya juga sudah terungkap ya. Yang dulu dia pernah berbohong sama kamu, kamu sudah tahu segalanya. Semua kebohongan-kebohongan dia itu juga sudah terungkap. Terus itu perselingkuhannya juga sudah terbongkar sama kamu ya intinya nih orang sudah mendapatkan karma dan keadilan sudah mendapatkan hukumannya dan kalau aku lihat juga ada perubahan ya ada perubahan dari si dia dan kalau aku lihat juga kalau dulu kamu itu diabaikan sama dia maka orang ini akan memberikan kejelasan di hubungan ini. Ya, ketika dia nanti datang, mungkin dia akan membicarakan tentang kejelasan hubungan ini. Ya, entah mau dibuat komitmen, entah kalian nanti akan pacaran, atau kalian akan tunangan, atau ya gimana lah gitu ya. Ada rencana yang ingin dia bicarakan dengan kamu. Dan memang sangat kuat energinya. Dulu dia ini banyak sekali pilihannya. Ya, dia ini selalu banyak menghadirkan pilihan di hubungan kalian. Bahkan ketika dia menjalin hubungan dengan kamu, dia juga ngejalinin hubungan dengan orang lain. Ya, dia selingkuh kayak gitu. Atau mungkin ya tergantung deh apa namanya? Apa situasi kemarin kamu dengan dia atau apa eh, komitmen kamu dengan dia. Kalau misalkan kamu belum jadi pacar dia, ya mungkin em, ketika dia lagi deket sama kamu, dia juga lagi deket sama orang lain. Ya, ketika dia ngegombalin kamu, ya ternyata dia juga ngegombalin yang lain sehingga banyak pilihan yang hadir di hidup dia. Ya, bahkan gini, ketika apa namanya gini, ketika dia lagi bersama yang lain, tahu-tahu dia ngedeketin kamu lagi seperti itu sehingga membuat option-option di hubungan kalian. Ya, kalau aku lihat orang ini memang dulu seperti itu. Tapi sayangnya orang ini tuh ternyata sangat terluka. Ya, dia bahkan menitikkan air mata nih kalau aku lihat ya. Ada Three of Swords. Karena orang ini patah hati ternyata. Jadi gini, perpisahan kamu dengan dia ini sebenarnya karena akibat orang ketiga ya, pihak ketiga. Jadi mungkin ketika dia dulu kemarin-kemarin itu lagi sama kamu, dia menghadirkan pihak ketiga. Akhirnya di sini kamu memutuskan hubungan dengan dia dan aku lihat di sini ternyata dia menangis loh. Ya, menangis. Orang ini patah hati, ya. Orang ini kecewa banget dengan tindakan dia. Orang ini tuh apa ya, menyesali tindakan dia ya ketika dia berpisah dengan kamu. Sehingga aku lihat di sini tuh kayak apa ya, orang ini tuh ya udah mendapatkan pelajarannya gitu deh ya. Ternyata ya kok kamu bisa gitu setegas ini sama dia? Ya mungkin dulu dia pernah selingkuhin kamu, tapi mungkin kamulah yang merasa yang merasa selalu tersakiti gitu ya, merasa selalu terhianati. Tapi kali ini aku lihat kayak kamu itu lebih tegas gitu loh sama dia. Ketika kamu tahu dia sudah ada pihak ketiga di hubungan ini, dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini, kamu itu mungkin yang bilang langsung, oke, aku udah capek, kita berakhir. Kamu terus-terusan menghadirkan pihak ketiga. Ketika kamu ngambil keputusan tegas seperti itu, aku lihat di sini dia menangis, dia terluka banget, dia patah hati banget. Ya, memang perpisahan kalian yang terjadi sekarang itu ya, kan ada yang
tiba-tiba datang ya, berarti kan saat ini kamu dengan dia lagi berpisah saat ini. Nah, perpisahan ini itu gara-gara pihak ketiga gitu ya. Dan ternyata orang ini ketika berpisah dengan kamu lah ya kok patah hati, dia yang patah hati gitu loh ya. Dan aku lihat juga memang orang ini nggak bisa lama-lama ternyata pisah dengan kamu. Ya gimana ya, sayang sekali. Padahal kamu sudah capek juga mungkin ya sama dia dengan kelakuan dia. Tapi sayangnya dialah orang yang akan datang kepadamu lagi. Tapi kalau aku lihat di sini ya, ketika orang ini nanti datang ke kamu, kayak ada penolakan gitu loh dari kamu ya. Dia kayak merasa kamu menolak dia atau ya adalah penolakan dari kamu. Dan kalau aku lihat juga di sini apa ya, kayak kamu kayak udah mulai curiga, bukan mulai curiga, tapi kamu sudah curiga sama dia, ngapain lagi nih orang ini kesini nih, mau ngapain lagi nih, mau mainin gua lagi nih, kayak gitu ya, ada perasaan seperti itu, ada pikiran seperti itu dari kamu, sehingga aku lihat kayak ada penolakan lah dari kamu, entah melalui sikap, entah itu memang dengan ucapan kamu menolak dia tidak mau lagi bersama dia, atau ya dengan sikap kamu yang lama-lama kayak apa ya, menarik diri dari dia, memberikan jarak ke dia gitu ya. Kalau aku lihat memang dari energi kamu, aku lihat eh apa ya, semakin semakin memudar gitu loh perasaan kamu ke dia. Sehingga ketika dia datang mungkin perasaan kamu sudah hambar ya, sudah bosen, sudah capek, sudah tidak mau lagi menggebu-gebu, sudah tidak mau lagi banyak berharap, sudah tidak mau lagi banyak apa ya ngebucinnya gitu, nggak mau lagi gitu. Sehingga aku lihat ketika dia nanti datang, kamu menunjukkan reaksi bahwa eh, kamu ingin melepas diri dari dia gitu ya. Oke. Jadi aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Si dialah yang akan datang ke kamu. Untuk zodiaknya ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tidak menutup kemungkinan. Oh ya, ke-12 zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Yang penting ini ceritanya sama dengan keadaan kamu. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.